Tuhan, berkati kami melalui berita firman-Mu sehingga kami bisa mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami melalui firman-Mu dan kami melakukannya. Tuhan, urapi kami. Tolong kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah vaksin corona dan antikristus atau tanda 666. Sebelum kita membahas ini, saya mengajak kita untuk melihat berita. Vaksin corona Sinovac sudah terkirim ke seluruh daerah di Indonesia. Wow, berita ini pada hari Selasa 19 Januari 2021. Puji Tuhan, tinggal tunggu waktunya giliran kita untuk kita bisa mendapatkan vaksin ini dan mempercepat proses berhentinya pandemik corona ini. Puji Tuhan. Namun bersamaan dengan itu, beredar sebuah kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Ada video yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus menjumpai dia secara langsung dan berkata bahwa vaksin corona ini adalah gen antikristus, sehingga melarang orang-orang untuk ikut di dalam vaksin corona ini. Tentunya saudara, kesaksian ini meresahkan di antara orang-orang percaya untuk mengikuti vaksin corona ini. Saudara, saya mengajak pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama bisa mengkaji kesaksian ini. Yang pertama, saudara, kita perlu untuk melihat, mungkinkah Tuhan Yesus berbicara secara langsung? Nah, kita akan kaji itu. Yang kedua, benarkah vaksin corona adalah gen antikristus atau tanda 66? Kita akan mengkaji yang pertama. Mungkinkah Tuhan Yesus berbicara secara langsung kepada seseorang pada zaman ini? Saudara, kalau kita melihat Alkitab, maka kita akan menemukan setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Alkitab memang menyebut bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari itu berkali-kali. Kemudian saudara, kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pun masih menampakkan diri kepada orang-orang yang mau dipakai olehnya. Di antaranya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Bagaimana perjalanan Paulus mengenal Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya. Di tengah-tengah perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri secara langsung kepada Paulus. Pada ayat yang kelima kita bisa lihat di situ, jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi dari peristiwa ini kita bisa melihat mungkin bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada umatnya secara langsung pada hari ini pun. Kita bisa melihat juga, saudara, ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada Yohanes. Kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. "Ketika aku melihat dia," kata Yohanes, "tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya,
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah manusia ilahi. Karena memang dia berasal dari atas turun ke dalam dunia ini untuk menyatakan Allah Bapa itu kepada kita. Dan ketika maut tidak bisa menahan dia, dia bangkit dari antara orang mati dan dia menunjukkan bahwa maut telah dikalahkannya. Bahwa dia hidup kekal untuk selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus ini menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Jadi dari sini kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, benar Tuhan Yesus sampai hari ini saya yakin masih bisa berbicara secara langsung kepada umatnya. Seperti yang terjadi kepada para muridnya, kepada Paulus dan kepada Yohanes. Namun perlu menjadi catatan bagi kita, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa ternyata banyak para nabi merasa dijumpai oleh Tuhan, merasa bahwa Tuhan itu berfirman kepadanya, tetapi Tuhan sama sekali tidak berfirman kepadanya. Itu terjadi pada zaman Yeremia. Dan kita bisa lihat di dalam Yeremia 14 ayat 14. Tuhan berkata kepada Yeremia, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintah mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi pada zaman Yeremia, para nabi ini juga mendapatkan satu perjumpaan ilahi, tapi ternyata saudara itu hanyalah rekaan hatinya sendiri. Saudara, ini yang perlu kita waspadai berkaitan dengan kesaksian-kesaksian orang yang merasa mendapatkan perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Apakah itu betul-betul berasal dari Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya berfirman kepadanya? Atau hanya ternyata rekaan hatinya sendiri? Nah, saudara, kita mesti waspada. Pada hari-hari ini banyak orang mengaku berjumpa dengan Yesus. Banyak orang mengaku bahwa Yesus berbicara secara langsung kepadanya. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Bisakah itu terjadi? Bisa, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Namun menjadi pertanyaan sekarang, apakah itu merupakan penglihatan bohong yang tipu rekaan hatinya sendiri, seolah-olah berjumpa Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus berfirman kepadanya? Nah, saudara, kita mesti hati-hati dengan kesaksian itu. Kita tidak bisa kemudian langsung menerimanya. Yeremia juga firman Tuhan di dalam Yeremia 23 ayat 26. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Hati-hati, saudara. Hati-hati juga dengan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berdoa, jangan sampai kita itu ditipu oleh tipu rekaan hati kita sendiri. Seolah-olah Tuhan datang di kamar saya. Seolah-olah Tuhan itu berfirman. Kemudian kita mengklaim bahwa Tuhan Yesus datang kepadaku dan berkata-kata kepadamu. Padahal itu hanya rekaan hatinya kita sendiri. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Nah, saudara, kita mesti hati-hati. Bukan Tuhan yang menampakkan diri, tapi tipu rekaan hatinya sendiri. Kita mesti hati-hati. Hati-hati terhadap setiap kesaksian
Hati-hati terhadap diri kita yang merasa kita ini berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Apakah itu betul-betul perjumpaan langsung? Bisa saja. Ataukah itu mungkin rekaan hati kita sendiri? Saudara, kita mesti hati-hati. Nah, sekarang bagaimana kita menguji bahwa kesaksian yang beredar pada hari ini itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri ataukah berasal dari rekaan hatinya sendiri? Nah, kita perlu mengujinya. Bagaimana caranya kita mengujinya? Saudara, caranya bagaimana kita mengujinya? Kita harus membuktikan bahwa pesan yang disampaikan dalam kesaksian-kesaksian itu harus sesuai dengan firman Tuhan, yaitu firman yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau seandainya, saudara, pesan yang disampaikan oleh kesaksian-kesaksian itu berbeda dengan Alkitab, itu berarti bukan dari Tuhan Yesus. Itu berarti dari rekaan hatinya sendiri. Tapi kalau pesan yang disampaikannya itu, kesaksian-kesaksian itu match, cocok dengan isi yang ada di dalam Alkitab. Nah, saudara, saya berani jamin bahwa betul-betul perjumpaannya dengan Yesus itu bukan rekaan hatinya sendiri, tetapi betul-betul Tuhan Yesus sendiri yang berjumpa secara pribadi, seperti Tuhan Yesus berjumpa kepada Paulus, seperti Tuhan Yesus juga menjumpai Yohanes dan para murid yang lainnya. Jadi saudara, kita harus lihat, kita harus matchkan. Sekarang kita akan melihat pesan yang beredar pada video kesaksian pada hari ini bahwa virus atau vaksin corona itu adalah gen antikris atau tanda 666. Apakah itu cocok? Apakah itu match dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu pasal 13? Saudara, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18, di situ dikatakan, dan ia, yaitu antikristus, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya, dan tidak ada seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Perhatikan, bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi di sini itu kita bisa melihat bahwa vaksin corona itu tidak ada indikasinya dengan tanda 666 ini, saudara. Tidak ada indikasinya. Karena di situ dengan jelas tanda di tangan dan di dahi itu berkaitan dengan seorang manusia. Apakah kemudian, saudara, kalau kita ini kemudian divaksin dengan vaksin corona ini, kita tidak bisa menjual dan membeli nantinya? Tentu tidak, saudara. Ini tidak ada indikasinya menunjukkan bahwa vaksin corona ini merupakan bukti dari tanda 666 itu tadi. Nah, kita perlu memahami apa yang dimaksud tanda pada tangan kanan dan pada dahi. Karena memang Alkitab di dalam kitab Wahyu ini berisi simbol-simbol. Untuk memahami bagian ini, kita perlu bisa melihat
Simbol tangan di kanan di dahi ini berbicara apa pada bagian Alkitab yang lain, untuk kita bisa memahami apa itu tanda 666 berkaitan dengan manusia itu tadi. Saudara, untuk memahami ini kita akan membaca di dalam kitab Keluaran. Apa itu tanda di tangan kanan dan di dahi berdasarkan kitab Ulangan. Berdasarkan kitab Ulangan 11 ayat 18, di situ dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Haruslah kamu mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudara, ini adalah firman yang disampaikan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Jadi setiap perkataan firman Tuhan itu harus dijadikan pada tanda di tangan dan di dahi. Dan saudara bisa temukan itu pada Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Keluaran 19 ayat 8 sampai dengan 10. Semua tanda yang dimaksudkan pada ayat-ayat itu berbicara tentang perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Musa, yang ditujukan kepada orang Israel, agar orang Israel senantiasa memahami, meyakini, memegang teguh firman Tuhan itu di tangan dan di dahi. Jadi kita bisa melihat, saudara, yang dimaksudkan simbol tangan dan di dahi ini berbicara tentang doktrin, pengajaran Alkitab, berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang perkataan-perkataan Tuhan yang dipegang teguh di tangan dan diyakini di kepala, di dahi ini. Kita yakinkan, kita pegang teguh, kita lakukan itu perkataan-perkataan firman Tuhan. Saudara, dengan logika yang sama, kita pahami Wahyu 13 itu. Apa yang dimaksud dengan tanda 666 di tangan dan di dahi. Jadi saudara, berdasarkan kitab Ulangan itu tadi, dengan logika, dengan pemahaman yang sama, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa tanda 666 pada tangan dan dahi itu bukan bicara tentang vaksin corona. Bukan juga berbicara tentang chip. Bukan berbicara tentang barcode. Tapi berbicara tentang perkataan, ajaran-ajaran antikristus, ajaran-ajaran seorang manusia yang berlawanan, bertentangan dengan ajaran Kristus yang dipegang dan diyakini di dalam kepala. Jadi saudara, tanda 6666 ini bukan berbicara tentang chip, bukan berbicara tentang barcode, bukan bicara tentang gen antikris, bukan berbicara tentang vaksin corona. Ini bicara tentang sebuah perkataan antikristus, sebuah pengajaran antikristus, sebuah doktrin antikristus yang berasal dari seorang manusia antikristus, saudara. Siapakah antikristus seorang manusia itu? Saudara, saya katakan setiap manusia, dan itu sudah muncul, mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus Yesus. Dan saudara, kalau mau belajar lebih jauh lagi, beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas siapakah antikristus itu. Saudara bisa lihat pada video khotbah saya sebelumnya. Saudara bisa temukan itu mungkin sekitar sebulan yang lalu saya berbicara tentang siapakah antikristus itu. Saudara bisa lihat itu. Saudara bisa lihat itu pada alamat di YouTube channel saya. Saudara,
Jadi dari sini kita bisa melihat tanda 666 itu berbicara tentang perkataan antikristus. Firman, doktrin-doktrin antikristus. Dan itu sudah terjadi. Dan itu terus berkembang. Dan di situ dikatakan, kalau kamu tidak memiliki keyakinan yang sama, kalau kamu tidak mempercayai doktrin-doktrin dari antikristus itu, kamu tidak bisa menjual dan membeli. Dan kalau itu kita lihat hari ini, itu sudah terjadi, saudara. Perhatikan, ada satu kelompok agama tertentu, kalau dia berkuasa, kalau orang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan dia, maka kita tidak bisa menjual dan membeli. Ada barang-barang yang dapat label. Saudara, ini ada indikasi bahwa ajaran-ajarannya itu mirip dengan ajaran antikristus. Kalau kita tidak memiliki doktrin yang sama dengan dia, kalau kita tidak memiliki keyakinan yang sama dengan dia, kita tidak bisa menjual, kita tidak bisa membeli. Nah, saudara, perhatikan. Antikristus itu sudah ada. Dalam keyakinan saya secara pribadi, antikristus seorang manusia itu sudah muncul, bukan nanti, tetapi sudah muncul dan sudah mengajarkan tentang doktrin itu. Dan apabila ajarannya itu berkuasa pada satu wilayah tertentu atau negara tertentu, saudara, kita tidak bisa menjual atau membeli kalau kita tidak memiliki keyakinan yang sama dengan penguasa. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan yang sama dengan penguasa di tangan dan di dahi kita. Jadi saudara, ini bukan bicara tentang vaksin corona. Ini berbicara tentang doktrin, pengajaran yang dipegang teguh di tangan dan diyakini di dalam kepala, di dahi ini, saudara. Jadi ini perlu kita pahami. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa vaksin corona bukan tanda 666 atau antikristus. Itu berarti kesaksian gen antikristus bukan dari Tuhan Yesus. Dan tentunya itu berasal dari tipu rekaan hatinya sendiri. Karena saudara, pesan yang disampaikannya itu ternyata berbeda dengan pesan Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Jadi saya pastikan bahwa kesaksian yang beredar bahwa vaksin corona itu adalah antikristus, itu adalah tidak benar. Nah, bagaimana dengan isu ini, Pak Robi? Nah, bagaimana dengan berita bahwa vaksin corona berasal dari pembunuhan sadis janin? Sehingga orang Kristen disarankan untuk tidak boleh vaksin. Karena ada pembunuhan sadis janin-janin untuk membuat vaksin corona. Berita itu berdasarkan, saudara, berita yang muncul ya di BB News. Itu berkata Vatikan sebut vaksin COVID-19 secara moral bisa diterima meski terbuat dari jaringan sel janin hasil aborsi. Hal ini membuat keresahan di antara orang-orang Kristen dengan mengatakan bahwa vaksin corona ini berasal dari janin yang dibunuh secara sadis, dibantai, dan seharusnya kita tidak mendukung itu. Dan kalau kita tidak mendukung berarti kita tidak melakukan vaksin corona. Namun saudara, sesungguhnya kalau kita baca simak berita ini, saudara, berita ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa vaksin corona itu berasal dari janin-janin yang dibantai. Memang saudara, Vatikan menyatakan meskipun terbuat dari jaringan sel janin hasil aborsi, maka vaksin itu masih boleh digunakan. Tapi Vatikan tidak menyebut
perhatikan, Vatikan tidak menyebutkan bahwa vaksin corona itu berasal dari sel janin. Perhatikan, ini meskipun saudara, jadi ini berbicara tentang alternatif terakhir. Jadi vaksin sekarang yang beredar sampai pada daerah-daerah kita ini bukan berasal dari janin. Maksud dari Vatikan ini, apabila tidak ada alternatif yang lain, maka janin ini diizinkan. Dan ini bukan menunjukkan bahwa vaksin itu berasal dari pembunuhan janin. Ini salah, saudara. Pemberitaan yang ditangkap oleh masyarakat itu tidak tepat beritanya. Saudara, janin ini adalah alternatif terakhir. Saudara bisa lihat berita itu. Dalam pernyataannya pada Senin 21 Desember, waktu setempat, Kongregasi Doktrin Iman Vatikan menyebut jika tidak ada alternatif lainnya. Jadi kalau tidak ada alternatif sel-sel lainnya, vaksin semacam itu, artinya vaksin yang berasal dari janin itu dapat digunakan dengan hati nurani yang baik. Jadi saudara, sel janin itu adalah alternatif terakhir. Dan realitanya tidak ada vaksin corona yang terbuat dari janin. Nah, kemudian Kompas.com berusaha untuk cross-check berita bahwa vaksin yang beredar sekarang ini berasal dari janin. Ternyata Kompas.com menyatakan itu adalah hoax. Itu adalah tidak benar, saudara. Saudara bisa lihat di dalam Kompas.com pada tanggal 22 ya, bulan 11 tahun 2020. Klarifikasi vaksin COVID-19 AstraZeneca disebut gunakan jaringan janin aborsi. Dalam berita itu, saudara, disimpulkan dari penelusuran tim cek fakta Kompas.com. Klaim vaksin virus COVID-19 AstraZeneca mengandung jaringan janin manusia yang diaborsi tidak tepat. Vaksin tersebut mengandung cloning sel track 293, ginjal embrio manusia, bukan jaringan janin asli. Jadi perhatikan saudara. Jadi maksud Vatikan itu adalah apabila cloning sel ini tidak bisa, tidak ada, maka alternatif terakhir janin itu diperbolehkan. Itu maksudnya. Jadi saudara, beredar sekarang tidak ada kaitannya dengan pembunuhan janin-janin itu. Ini berita hoax saudara. Ya. Jadi Kompas.com sudah mengklarifikasi. Itu tidak betul. Itu berasal dari sel yang dikloning dari ginjal embrio manusia. Jadi cloning saudara. Bukan sel asli manusia. Hasil cloning saudara. Jadi saudara, kita mesti bijak-bijak untuk menyikapi setiap berita yang beredar. Ya. Jadi yang dimaksud Vatikan itu sekali lagi, sel janin itu adalah alternatif terakhir. Kalau memang cloning itu tidak berhasil, tidak bisa, itu hasil terakhir, alternatif terakhir. Jadi itu pilihan paling belakang, itu tidak digunakan, saudara. Yang digunakan adalah cloning sel manusia. Nah, itu perlu menjadi catatan. Jadi saudara, saya katakan orang Kristen dapat mengikuti vaksin corona tanpa khawatir akan gen antikristus. Karena antikristus itu bukan bicara tentang gen, bukan bicara tentang barcode, bukan bicara tentang chip, tapi berbicara tentang doktrin pengajaran. Dan kalau kita tidak memiliki doktrin pengajaran dari antikris itu, kita tidak bisa jual dan tidak bisa membeli. Pengajaran doktrin antikris itu
asal dari seorang manusia. Dan seorang manusia itu sudah muncul ratusan tahun yang lalu, dan dia terus mengajarkan ajarannya menurut versinya. Sekali lagi, kalau saudara ingin tahu bagaimana ajaran-ajarannya, saudara bisa menyaksikan video siapakah Antikristus itu pada khotbah saya sebelumnya. Saudara bisa temukan pada daftar di web saya, saudara. Dan sekali lagi, bukan hasil pembunuhan janin. Jadi jangan salah, saudara. Janin-janin itu adalah alternatif terakhir. Jadi sel corona yang beredar saat ini adalah hasil cloning sel manusia, bukan jaringan asli manusia. Cloning, saudara. Jadi janin itu adalah alternatif terakhir. Tentunya, saudara, dengan melihat bahwa vaksin corona tersebut telah mengikuti uji klinis yang sukses, sehat dan aman bagi pengguna. Jadi saudara, kita bisa mengikuti vaksin corona ini, tapi tentunya dengan melihat bahwa uji klinisnya itu sudah sukses. Jangan kemudian uji klinisnya belum sukses, kemudian kita memberanikan diri untuk ikut vaksin corona. Saudara, kalau kita tahu bahwa vaksin itu sudah uji lulus, sudah sukses, sehat, aman bagi pengguna, berarti itu juga aman bagi kita. Jadi tidak masalah, saudara, untuk kita mengikuti vaksin corona. Sekali lagi, saudara, jangan khawatir berkaitan dengan gen antikris, itu tidak ada kaitannya. Jangan khawatir bahwa itu bukan berasal dari hasil pembunuhan janin, itu berasal dari sel yang di-cloning. Kompas.com sudah mengklarifikasinya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan, anugerah, dan cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa memahami firman-Mu dengan tepat dan benar, untuk kami bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari berkaitan bagaimana sikap kami terhadap vaksin corona, bagaimana kami berusaha untuk mengatasi pandemi corona ini. Tuhan, berikan hati yang bijaksana kepada setiap kami, umat-Mu ini. Tolong lindungi kami dari hal-hal buruk. Tolong lindungi kami dari virus corona. Tolong lindungi kami dari musibah malapetaka. Tuhan, jagai dan lindungi kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati dengan sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat rohani, hikmat dan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.